Perang chip antara Amerika Serikat dan China semakin intensif, dipicu oleh kekhawatiran AS terhadap kemajuan teknologi militer dan ekonomi China. AS menerapkan sanksi, melarang ekspor teknologi semikonduktor ke China, dan mendesak negara lain untuk mengikuti langkah tersebut. Sebagai respons, China berusaha mandiri dalam produksi chip, termasuk peluncuran chip 5G oleh Huawei yang diproduksi oleh SMIC meskipun terhambat oleh sanksi. Kedua negara berlomba untuk menguasai teknologi kunci ini yang dianggap vital bagi keamanan nasional dan dominasi global. Dampak dari perang chip antara Amerika Serikat dan China berdampak signifikan pada industri teknologi global. Pertama, kenaikan biaya. Pembatasan ekspor teknologi semikonduktor oleh AS membuat produksi chip menjadi lebih mahal dan distribusinya lebih lambat yang dapat mengurangi pasokan global. Kedua, kemandirian China. China berusaha mengembangkan industri semikonduktornya untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi AS meskipun menghadapi tantangan seperti kekurangan tenaga kerja terampil. Ketiga, gangguan rantai pasok. Ketegangan geopolitik dapat menyebabkan gangguan besar dalam rantai pasokan semikonduktor, memengaruhi ekonomi global secara keseluruhan. Peran Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) dalam strategi Huawei sangat krusial, terutama setelah sanksi yang membatasi akses Huawei terhadap teknologi chip canggih dari Amerika Serikat. SMIC membantu Huawei mengembangkan chip Kirin 9000S yang merupakan chip pertama Huawei yang mendukung jaringan 5G sejak 2020 menggunakan teknologi 7 nanometer. Dengan keberhasilan pengembangan chip 5 nanometer, SMIC memungkinkan Huawei untuk bersaing di pasar smartphone meskipun menghadapi tantangan besar dalam teknologi dan akses alat produksi. Kolaborasi ini juga mencerminkan upaya Huawei untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok luar dan meningkatkan kemandirian teknologi di tengah ketegangan geopolitik. China menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi ketergantungan pada teknologi Amerika Serikat, terutama dalam industri semikonduktor. Pertama, pengembangan mandiri. Melalui program Made in China 2025, China berkomitmen untuk meningkatkan produksi semikonduktor domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Targetnya adalah memenuhi 70% kebutuhan semikonduktor domestik pada tahun 2025. Kedua, investasi research and development. Pemerintah China menginvestasikan miliaran dolar dalam riset dan pengembangan semikonduktor, termasuk menciptakan teknologi alternatif untuk memecah monopoli Barat. Ketiga, kolaborasi internasional. China menjalin kerjasama dengan negara-negara seperti Rusia untuk membangun blok teknologi baru yang tidak bergantung pada Barat. Keempat, peningkatan talenta. Mengembangkan sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi menjadi prioritas dengan fokus pada penelitian dan pengembangan. China merespons pembatasan ekspor semikonduktor dari AS, Belanda, dan Jepang dengan mengkritik tindakan tersebut sebagai upaya hegemoni dan intimidasi. Beijing menekankan bahwa langkah-langkah ini merusak stabilitas rantai pasokan global dan melanggar aturan perdagangan internasional. Pemerintah China juga mendorong kemandirian teknologi melalui investasi besar dalam industri semikonduktor domestik, berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Selain itu, China mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kontrol ekspor AS. Kondisi terakhir saat ini mengenai perang chip antara Amerika Serikat versus China semakin intensif. China melalui Huawei berencana meluncurkan chip AI baru, Asen 910C, yang setara dengan produk Nvidia di tengah sanksi AS yang membatasi akses teknologi. AS juga memperketat pembatasan ekspor peralatan pembuatan chip ke China, mendorong negara China untuk menginvestasikan 27 miliar dolar dalam pengembangan teknologi chip domestik. Sementara itu, AS mengimplementasikan regulasi baru untuk membatasi investasi di sektor teknologi canggih di China, termasuk semikonduktor dan AI.
Donald Trump mengkritik kebijakan CHIPS Act yang diterapkan oleh pemerintahan Biden dan menuduh Taiwan mencuri bisnis chip Amerika. Ia berencana untuk mengenakan tarif pada chip yang diimpor dari Taiwan jika terpilih kembali sebagai presiden, yang dapat berdampak signifikan pada perusahaan teknologi besar seperti Nvidia dan Apple. Trump berargumen bahwa dana publik seharusnya tidak digunakan untuk mendukung perusahaan asing dan lebih memilih agar produksi semikonduktor dilakukan di dalam negeri.